Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan definisi dan pengukuran korupsi pada mata kuliah Ekonomi Korupsi. Di sini kami beranggota. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Al-Ghifari dengan NIM akhir 001. Perkenalkan, nama saya Muhammad Revan Radinka dengan NIM belakang 002. Korupsi secara umum didefinisikan sebagai penyalahgunaan wewenang atau kepercayaan untuk keuntungan pribadi menurut Transparansi Internasional pada tahun 2023. Nah, definisi ini mencakup berbagai bentuk perilaku mulai dari penyuapan hingga manipulasi kebijakan. Lalu menurut World Bank pada tahun 1997, juga korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi dengan fokus pada sektor publik yang telah menggerogoti tatanan sosial, ekonomi, dan politik di berbagai belahan dunia. Korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk keuntungan pribadi telah ada sepanjang sejarah peradaban manusia. Namun baru-baru ini dalam beberapa dekade, para akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan mulai mengembangkan kerangka kerja yang sistematis untuk mendefinisikan dan mengukurnya. Nah, kompleksitas dalam mendefinisikan korupsi terletak dari sifatnya yang multidimensional dan kontekstual. Secara fundamental, korupsi yang dapat dipahami sebagai perilaku yang menyimpang dari tugas-tugas formal suatu publik, dari peran publik karena keuntungan pribadi berupa status atau uang yang melanggar aturan terhadap pelaksanaan jenis-jenis pengaruh pribadi tertentu. Namun definisi tersebut berkembang menjadi ketika mempertimbangkan sebagai bentuknya mulai dari suap langsung, nepotisme, hingga bentuk-bentuk korupsi yang halus seperti regulator capture dan atau revolving door politik. Pengukuran korupsi menghadapi tantangan metodologis yang unik karena sifatnya yang tersembunyi dan sensitif. Para peneliti telah mengembangkan berbagai pendekatan, mulai dari indeks persepsi seperti Corruption Perception Index yang diterbitkan oleh Transparansi Internasional hingga metode pengukurannya lebih objektif. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan jenis-jenis korupsi. Jadi korupsi itu tidak hanya dalam satu bentuk, melainkan ada dalam berbagai jenis yang dampaknya merusak sistem dari dalam. Yang pertama, korupsi suap. Jadi ini adalah untuk paling lazim pemberian uang atau barang kepada pejabat publik agar mengambil keputusan yang menguntungkan pihak tertentu. Contohnya pengusaha yang memberi suap agar memenangkan tender proyek pemerintah. Suap ini juga seringkali tidak terlihat berlangsung tertutup, tapi efeknya sangat luas. Yang kedua, penggelapan. Kasus ini tuh seseorang yang dipercaya mengelola uang atau aset publik justru menyalahgunakannya. Misalnya kepala dinas yang memotong dana bantuan bencana dan memakainya untuk kepentingan pribadi. Ini bukan hanya soal uang yang hilang, tapi juga menyangkut rasa keadilan masyarakat yang tercederai. Yang ketiga adalah kolusi. Jadi kolusi terjadi saat dua pihak itu bekerja sama secara tidak sah untuk memperoleh keuntungan bersama. Jadi biasanya terjadi antara pejabat dan pihak swasta yang saling menutupi kejahatan masing-masing. Jadi proyek ini sebenarnya bisa dilakukan efisien, jadi membengkak biayanya akibat permainan ini. Yang keempat adalah nepotisme. Jadi itu terjadi saat seseorang itu memberi jabatan, fasilitas, proyek pada kerabat atau teman dekat tanpa mempertimbangkan kompetensinya. Misalnya anak atau saudara pejabat diberi posisi penting, padahal tidak memiliki latar belakang yang relevan. Jadi ini membuat orang-orang yang seharusnya lebih layak itu tersingkirkan. Semua bentuk korupsi ini tuh meskipun berbeda-beda, cara dan pelakunya memiliki dampak serupa, yaitu merugikan negara dan mengacaukan kepercayaan publik. Selanjutnya saya akan menjelaskan korupsi dalam konteks hukum ya. Jadi di Indonesia, korupsi bukan sekadar tindakan tidak bermoral, tapi juga kejahatan yang memiliki dasar hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini
yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah dasar utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Undang-undang ini merinci pada secara jelas perbuatan apa saja yang tergolong korupsi dan sanksinya. Selain itu, Indonesia juga termasuk negara yang memiliki UNCAC atau United Nations Convention Against Corruption, yang merupakan konvensi internasional yang melawan korupsi. UNCAC ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kerjasama antar negara dalam mengatasi korupsi lintas negara. Melalui payung hukum ini, aparat penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan kepolisian diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap pelaku korupsi, termasuk yang berada di posisi tinggi sekalipun. Namun keberadaan hukum saja tidak cukup untuk menegakkannya. Harus tegas, harus adil, dan tidak pandang bulu agar menimbulkan efek jerah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang korupsi dalam berbagai sektor. Korupsi ini menyusup ke berbagai lini kehidupan, dari yang paling atas hingga yang paling dekat dengan masyarakat. Di sektor publik, korupsi bisa terjadi dalam bentuk manipulasi proyek infrastruktur, pemotongan dana bantuan sosial, atau permainan perizinan usaha. Kita sering mendengar kasus bansos ya yang dikorupsi, jadi padahal dana itu tuh harusnya untuk masyarakat miskin yang sangat membutuhkan. Di sektor pendidikan, korupsi bisa berupa pungutan liar, jual beli nilai, hingga proyek fiktif pembangunan sekolah. Itu sangat memprihatinkan banget karena menyentuh generasi masa depan bangsa. Di sektor kesehatan, korupsi bisa terjadi pada pengadaan obat, alat medis, atau klaim asuransi. Situasi ini tuh menjadi sangat sensitif, apalagi di masa pandemi ketika nyawa orang dipertaruhkan. Sektor swasta pun tidak luput. Perusahaan bisa menyuap pejabat untuk menendangkan tender atau menyogok auditor agar laporan keuangannya itu lebih terlihat bersih. Padahal praktek semacam ini tuh justru merusak iklim investasi dan persaingan usaha yang sehat. Jadi korupsi lintas sektor ini memperlihatkan betapa sistemik dan meluasnya persoalan korupsi di negara kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori ekonomi tentang korupsi. Secara ekonomi, ada beberapa teori yang membantu kita memahami mengapa korupsi bisa terjadi. Yang pertama, teori insentif. Jadi korupsi muncul ketika seseorang merasa keuntungannya besar, sementara risikonya kecil. Misalnya, jika hukuman ringan dan pengawasan lemah, maka seseorang akan cenderung mengambil risiko untuk korupsi lah. Dengan kata lain, korupsi ini tuh dianggap layak karena untungnya tuh lebih besar dan potensi kerugiannya juga besar. Yang kedua adalah teori principal agent. Jadi ini menjelaskan bahwa korupsi itu terjadi karena adanya kesempatan informasi antara pihak yang memberi mandat prinsipal dan yang menjalankannya atau agen. Misalnya, rakyat sebagai pemilik kekuasaan memberi mandat kepada pejabat untuk mengelola anggaran. Namun karena rakyat tidak bisa terus mengawasi pejabat, itu bisa menyalahgunakannya. Kedua teori ini juga menegaskan bahwa pengawasan yang lemah dan sistem yang tidak transparansi akan menciptakan peluang besar bagi korupsi untuk tumbuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang refleksinya. Jadi kita tidak bisa berharap pada suatu lembaga atau individu untuk menyelesaikan masalah korupsi. Butuh keterlibatan semua pihak, pemerintah, swasta, akademisi, media, dan masyarakat sipil. Namun yang paling penting perubahan nilai dari individu. Korupsi tidak akan hilang hanya dengan slogan. Ia hanya akan hilang jika kita menanamkan integritas di setiap individu. Mulai dari hal kecil, menolak memberi atau menerima suap, bersikap jujur, dan berani menolak ketidakadilan. Jadi kalau hari ini kita diam, maka besok korupsi akan menjadi norma. Tapi kalau kita bersuara dan bertindak, maka korupsi akan menjadi sesuatu yang memalukan, bahkan mustahil dilakukan. Lalu selanjutnya adalah teori-teori korupsi dalam ekonomi. Yang pertama yaitu adalah teori insentif, yaitu korupsi terjadi ketika individu melihat keuntungan finansial dari tindakan korupsi yang lebih besar daripada risikonya, menurut Becker pada tahun 1968. Misalnya, gaji rendah pejabat publik mendorong mereka untuk menerima suap.
Lalu yang kedua adalah teori peluang korupsi berkembang di lingkungan dengan pengawasan yang lemah dan peluang tinggi untuk penyalahgunaan menurut Klitgard pada tahun 1988. Yang dimana rumus Klitgard ini adalah korupsi sama dengan monopoli ditambah diskresi dikurang akuntabilitas. Lalu selanjutnya adalah metode pengukuran. Yang pertama adalah Indeks Persepsi Korupsi, yaitu CPI, diterbitkan oleh Transparansi Internasional. CPI ini mengukur persepsi korupsi di sektor publik berdasarkan survei ahli dari perilaku bisnis. Skor berkisar dari 0 sampai 100, yaitu 0 sangat korup dan 100 itu sangat bersih. Lalu yang kedua adalah survei korupsi. Survei seperti Global Corruption Barometer mengumpulkan data pengalaman masyarakat tentang korupsi seperti frekuensi penyuapan. Lalu yang ketiga adalah Index Control Corruption atau CCI, bagian dari Worldwide Governance Indicator dari Bank Dunia. CCI ini mengukur kemampuan pemerintah untuk mengendalikan korupsi. Dan yang terakhir, yang keempat adalah metode kualitatif, yaitu studi kasus wawancara mendalam untuk memahami konteks korupsi yang sering digunakan dalam penelitian akademis. Kesimpulan daripada materi ini adalah korupsi pada dasar adalah penyalahgunaan wewenang atau kepercayaan publik untuk memperoleh keuntungan pribadi, namun memanifestasikannya sangat beragam tergantung konteks sosial, politik, dan ekonomi di mana itu terjadi. Keragaman jenis korupsi yang telah diidentifikasi mulai dari suap, penggelapan, kolusi, hingga nepotisme menunjukkan bahwa korupsi bukan sekedar tindakan kriminal sederhana, melainkan sistem perilaku yang dapat mengakar dalam struktur institusional dan budaya masyarakat.